Menjadi perusahaan yang diminati para pencari kerja dan menjanjikan gaji besar tidak membuat semua perusahaan pelat merah bisa meraup untung. Bahkan beberapa perusahaan badan usaha milik negara malah menderita kerugian yang besar hingga merugikan negara. Bukan cuma rugi, ada beberapa perusahaan yang harus ditutup karena dianggap hanya membebani negara. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi lagi, Presiden Joko Widodo memutuskan mengambil langkah tegas. Ketegasan tersebut melalui aturan baru terkait tanggung jawab yang diemban komisaris perusahaan pelat merah. Dalam aturan baru tersebut, Jokowi mewajibkan seluruh komisaris BUMN bertanggung jawab jika perusahaan yang dalam pengawasan mereka rugi. Dalam PP No 20 3 tahun 2022 pasal 59 ayat 2 berbunyi komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh atas kerugian BUMN yang dikelolanya. Namun, anggota komisaris dan Dewan Pengawas tak perlu bertanggung jawab jika BUMN yang dikelolanya rugi jika sudah melakukan pengawasan dengan itikat baik, tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung, dan telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah kerugian. Selain itu, Menteri juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang melakukan kesalahan atau lalai, sehingga membuat BUMN yang dikelola rugi. Setidaknya terdapat 3 BUMN yang juga perusahaan publik yang diketahui merugi. Berikut daftarnya: 1. Garuda Indonesia, 2. Waskita Karya, 3. Indofarma. Dalam sebuah kesempatan Seminari Ekonom, Faisal Basri pernah mengatakan bahwa jika dulu bangsa kita dijajah oleh yang namanya Belanda, maka saat ini bangsa kita dijajah oleh yang namanya BUMN. Menarik apa yang dikatakan Bang Faisal Basri, bagaimana BUMN yang notabene-nya adalah perusahaan milik negara yang orientasinya adalah berkontribusi dalam pembangunan dan membantu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah berubah menjadi penjajah negerinya. Jika kita melihat kondisi saat ini di mana banyak BUMN justru merugi dan disuntik setiap tahun oleh anggaran negara, bukannya BUMN tersebut memberi keuntungan bagi negara, tapi justru BUMN tersebut harus dibantu keuangannya oleh APBN. Suatu kondisi yang ironi. Jika kita melihat bagaimana gaji para direksi dan komisaris BUMN tersebut, berbagai fasilitas dan gaya hidup yang sangat begitu wah dan glamor, sementara BUMN ini terus disuntik anggaran negara setiap tahunnya. Sehingga menarik informasi yang disampaikan pengacara Komarudin Simanjuntak bahwa ada dirut BUMN yang mengelola dana capres ratusan triliun rupiah. Terlepas benar tidaknya informasi tersebut, tetapi fakta-fakta yang disebutkan di awal tentang BUMN dan gaya hidup orang-orang yang ada di dalamnya membuat kita semakin bertanya-tanya, untuk siapa sebenarnya BUMN ada? Untuk kepentingan siapa BUMN ini bekerja? Untuk kepentingan rakyatkah? Atau hanya kepentingan dirut dan komisaris di atasnya dan segelintir oligarki kekuasaan?